Kunjungan PAN ke PDIP sore tadi disebut Ketua Umum PAN sebagai kunjungan awal untuk menjajaki peluang koalisi. Lalu bagaimana peluang PAN berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Apakah akan mengikuti P3? Lalu bagaimana nasib KIB? Kita bahas bersama Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN. Bergabung juga Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Viva dulu nih, yang tadi sore jadi sorotan utama karena bertandang ke PDI Perjuangan. Jadi kalau kata Pak Zulhas ini masih tahap awal. Sebenarnya kesepakatan yang dituju ini apa? Karena kalau bicara koalisi ini bukan kali pertama. KIB kan sebelumnya sudah sebut koalisi. Berikutnya juga koalisi besar. Nah kalau dengan PDIP ini apa? Arahnya kemana? Partai Amanat Nasional masih dengan koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama dengan Golkar dan P3. P3 telah menentukan pilihan politiknya bersama dengan PDI Perjuangan. Dari sisi ideologi dan platform, antara PAN dan PDIP relatif tidak berbeda jauh, Rizka. Sama-sama berideologi nasionalis kerakyatan religius. Tadi yang kita bahas adalah proses komunikasi dalam rangka untuk kerjasama di pemilu Presiden 2024. Hasil dari Rakernas PAN tahun 2020, ada kader PDI Perjuangan yang dimasukkan ke dalam bakal calon untuk presiden, Pak yaitu Ganjar Mas waktu itu kan? Ganjar Pranowo pada waktu itu. Nah, saat ini kami sedang proses untuk merumuskan kira-kira dalam Pilpres 2024 nanti itu akan bekerja sama atau berkoalisi atau bergabung dengan partai mana. Karena PAN tidak bisa sendiri untuk mengusung calon presiden, wakil presiden, harus berkoalisi atau kerjasama memenuhi presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nanti setelah ini Partai Amanat Nasional akan menerima kunjungan muhibah, titian muhibah dari kawan-kawan PDI Perjuangan untuk waktunya akan ditentukan kemudian. Intinya bagi PAN dan PDI Perjuangan yang telah lama melakukan kerjasama politik terutama di pilkada, sudah bukan orang lain lagi, dan kita akan terus untuk menentukan langkah-langkah berikutnya, karena PAN di dalam Pilpres 2024 itu ingin memenangi pemilu presiden. Oleh karena itu, dalam rangka itu, kita ingin sebuah pilihan yang terbaik bukan hanya untuk PAN, tapi juga untuk masyarakat, bangsa. Ini Bu Viva, kalau dikatakan 50% langkah ini udah menuju ke Pak Ganjar, betulkah? Soal prosentase itu nanti yang menentukan adalah Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan, karena Bang Yul telah diberikan mandat oleh Rakernas PAN untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penentuan dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk langkah selanjutnya nanti kita akan menunggu dari PDI Perjuangan untuk melakukan komunikasi sekali lagi, dan juga dengan pertimbangan bahwa untuk kali ini di pemilu presiden 2024 PAN punya cita-cita untuk menang di Pilpres. Nah kalau saya tanyakan ke Bung Doli, jadi sampai sekarang masih bisakah dikatakan KIB ini tidak bubar? Karena sampai terakhir Pak Bamsud juga secara lugas menyebut bahwa tetap mengusung Erlangga. Kalau lihat langkahnya PAN sekarang, langkahnya P3 sekarang, kayaknya bukan ke arah Pak Erlangga. Ya, tadi kan juga disampaikan oleh Pak Viva Yoga bahwa sampai hari ini PAN masih tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan P3. Dan itu juga tadi disampaikan oleh Ketua Umum DPP PAN di depan Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa ada etika dan kemudian kesepahaman. Saya lebih sering menggunakan bahasa kesepahaman yang telah dibangun oleh ketiga pimpinan partai politik ini di dalam KIB. Jadi sejak awal ada kesepahaman dan kesepakatan bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini sifatnya terbuka. Jadi kita menerima kemungkinan kerjasama dengan partai politik yang lain.
Nah, untuk untuk menerima kerjasama dengan partai politik yang lain itu tentu harus dibangun dengan komunikasi. Oleh karena itu, masing-masing ketua umum partai politik itu diberi keleluasaan, kebebasan untuk membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain. Nah, sama juga dengan Pak Erlangga, sudah beberapa kali juga ketemu dengan Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum PKB, kemudian juga pernah berkunjung ke Cikeas, ketemu Pak SBY dan Pak Haye. Jadi itu memang kesepahaman yang telah terbangun di KIB. Nah, kalau soal capres, saya berkali-kali mengatakan bahwa dulu pada saat KIB ini terbentuk, sebetulnya PAN dan P3 tahu bahwa Golkar itu sudah punya calon presiden namanya Pak Erlangga Hartarto. Tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk membangun koalisi. Kan ada beyond soal lebih dari soal sekedar capres dan cawapres untuk tahap pertama dan awal-awal ini untuk membicarakan kita bisa membangun koalisi. Nah, jadi harus dibedakan mana capres masing-masing partai politik dengan capres KIB. Nah, capres KIB nanti akan dibicarakan ya pada waktunya oleh ketiga ketua umum partai politik. Oke, tapi terakhir Gus Muhaimin bilang bahwa 2 minggu lalu Gus Muhaimin bilang bahwa tinggal tunggu waktu Golkar ini akan merapatnya ke arah Gerindra dan PKB. Betul begitu? Ya, itu kan kata Kak Imin yang ketua umum PKB, ya kan. Tetapi saya kira kita menghargai setiap keputusan dan kedaulatan masing-masing partai politik, dan setiap partai politik itu diputuskan oleh partai politiknya sendiri, bukan ditentukan oleh partai politik yang lain. Kira-kira begitu. Kalau dari Bung Viva, jadi masih bisa dikatakan bahwa KIB ini solidkah sampai detik ini? Ya, secara komunikasi politik, kami 3 partai politik ini masih intens untuk melakukan komunikasi secara bebas dan merdeka. Nah, P3 telah menetapkan pilihannya kepada Mas Ganjar Pranowo. Nah, kalau kemudian ada 2 asumsi, kalau kemudian KIB ini solid, pilihan pertama, ya seluruhnya mengikuti P3 untuk mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namanya seia sekata, satu rumah, satu mimpi. Tapi kalau kemudian nanti dalam perjalanan selanjutnya ada anggota dari KIB berbeda, maka 3 serangkai ini dengan terpaksa pisah jalan, satu rumah tapi beda mimpi. Gimana ceritanya kalau satu rumah beda mimpi? Udah bukan koalisi lagi namanya. Kami tidak menginginkan itu. Yang penting sekarang proses untuk pematangan koalisi atau kerjasama menjelang Pilpres ini relatif masih ada waktu, Friska, sekitar 5 bulan lagi. Nanti KPU RI akan membuka pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden tanggal 19 Oktober 2023. Situasi masih dinamis, masih dialogis. Ke mana-mana gitu ya. Dan saya rasa proses posisi dan komposisi dari pasangan calon itu masih sangat terbuka untuk semua partai politik. Jadi masih terbuka sampai sekarang. Kalau Bung Doli, Golkar malam ini ada konvers, nanti apa konteks yang akan dibicarakan? Kalau hasilnya pasti nanti pas konvers ya, tapi konteksnya dalam rangka apa? Enggak, kami akan melaksanakan rapat pleno pada malam hari ini untuk persiapan rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 hari Minggu besok. Jadi rapat pleno hari ini berisi tentang persiapan-persiapan Rakernas, dan Rakernas itu nanti akan membicarakan soal persiapan kita menghadapi agenda-agenda pemilu sampai tahun 2024, baik itu Pilpres, terutamanya Pileg, dan kemudian juga kita akan sudah mulai mempersiapkan soal pilkada. Oke, dan tampaknya kalau tadi kata Bung Viva, kata Bung Doli, masih panjang langkah jelang 5 bulan, masih banyak pergerakan yang kita cermati bersama. Akan kemana nih arahnya? Apakah KIB tetap bersama satu rumah satu mimpi atau sebaliknya? Terima kasih atas waktunya sekali lagi Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN. Terima kasih juga Bung Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara.